Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Flash untuk Android yang telah kami buat. Di sini kami membuat Flash untuk Android dengan materi kompetensi pedagogik guru yang ketiga. Nah, di sini adalah tampilan dari Flash yang telah kita buat. Terdiri dari berbagai menu. Jadi di sini kompetensinya ada 6. Jadi di sini ada menunya. Menunya ada 6. Kemudian dari kompetensi 3.1, 3.2 sampai 3.6 itu dibagi lagi. Jadi ada definisi, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Lalu di sini ada materi dan juga ada kuis. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat Flash yang telah kami buat. Di sini kami hanya akan menjelaskan tutorial hanya seberapa. Untuk tampilannya, mari kita lihat. Jadi di sini kami menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6. Untuk melihatnya, kita tinggal klik Ctrl Enter. Nah, saya sudah klik Ctrl Enter di sini. Begini tampilannya. Karena ini adalah Flash untuk Android, jadi di sini ada touch layer ya. Touch layer itu artinya kita bisa, kalau di HP kita bisa menyentuh ya. Di sini materinya itu tentang ini, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi ini ya. Jadi animasi ini, kemudian ini nanti saya akan buat, lalu tombol masuk juga nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk masuk ke aplikasi ini tinggal klik masuk. Ya, jadi di sini saya memasang musik. Nah, seperti ini. Jadi saya kecilkan. Jadi di sini pasti saya menambahkan musik. Nanti juga saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasukkan musik ke dalam Flash. Nah, di sini ada menu-menu juga. Saya juga nanti akan jelaskan bagaimana cara membuat menu. Di sini ya, menu itu. Jadi saya menggunakan kode snippet, lalu tab event. Ini juga kuis. Nah, nanti beberapanya akan saya jelaskan. Lalu ini juga akan saya jelaskan nih bagaimana cara membuat ini. Membuat bubble-bubble ini. Nah, untuk close-nya, untuk kuis misalnya. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Ini menggunakan kode snippet. Jadi kita mulai saja tutorialnya. Kita buka. Untuk buka Flash baru, kita tinggal klik File, terus New. Di sini R for Android. Oke. Nah, di sini sudah ada stage yang kosong. Pertama tadi kita mau bikin ininya dulu, backgroundnya dulu. Bagaimana caranya? Kita tinggal File, terus import to stage atau library. Kalau misalnya gambar bisa langsung diseret. Nih, dari sini kita mau pilih yang mana? Misalnya yang ini tadi ya. Kita tinggal seret, kita masukkan ke Flash. Nah, ini untuk mengecilkannya kita bisa pakai transform. Nah, untuk mengecilkan gambarnya. Nah, kita kecilkan lagi supaya pas. Kita taruh di sini. Ini bisa dikecilkan jadi 50%. Kira-kira segini ya.
Atau bisa pakai ini, free transform, biar lebih mudah. Nah, begini cara untuk menambahkan background ya. Nah, seperti ini. Kemudian tadi kita mau nambahkan itu ya. Ini, oh ya, layer ini kita bisa ganti nama jadi background. Kita bisa bikin keyframe mau di mana, misalnya di 30, bisa keyframe. Nah, jadi sepanjang ini dia backgroundnya akan ini terus. Terus kita tambahkan layer lain. Kita mau tambahkan apa? Misalnya isi. Di sini kita ganti nama jadi isi. Terus tadi kita mau bikin itu ya, gelombang-gelombang yang berjalan tadi. Kita masukkan gambarnya. Nih. Kita seret ke flash. Tadi dia ngadepnya ke sini ya. Kalau untuk memutar gambar bisa klik ini. Klik ini, free transform. Terus nih, ada tanda yang melingkar seperti ini, tinggal kita tarik. Nah, lalu kita samakan dengan backgroundnya. Kita bisa kecilkan. Nah, lalu kita buat untuk yang di bawahnya. Untuk di bawahnya nanti saja kita membuatnya. Ini kita bikin agak panjang karena dia nanti akan bergerak. Tadi kan kita mau bikin dia bergerak. Nah, untuk bikin dia bergerak, maka kita rubah ini menjadi movie clip ya. Jadi convert to symbol, terus kita kasih namanya misalnya wave. Nah, di sini sudah jadi movie clip ya. Untuk menggerakkannya kita tinggal klik 2 kali. Nah, di sini ada timeline-nya, kita atur supaya dia mau bergerak ya. Kita tadi mau bergerak ke arah kanan, terus turun, naik ke kanan, terus turun dan naik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini pertama kita ini adalah posisi awal. Terus kita mau menggerakkan dia ke kanan. Pertama kita insert keyframe, misalnya mau di sini 15. Insert keyframe. Terus di sini pas ketika di 15 kita geser, dia mau posisinya di mana? Misalnya kita di sini. Kita geser. Nah, misalnya sampai segini. Terus kita klik classic twin. Nah, di sini. Jadi dia bergerak ya, bergerak seperti ini. Terus kita mau dia bergerak ke bawah. Kita klik insert keyframe, terus yang tadi di atas kita gerakan dia ke bawah. Kita gerakan dia ke bawah. Segini misalnya. Terus di sini kita klik classic twin. Jadi set gini. Terus ke atas lagi. Insert keyframe lagi, terus kita ke ataskan lagi. Nah, di sini klik classic twin lagi. Jadi dia bergerak ke atas, terus dia mau ke kanan lagi. Geser lagi ke kanan. Klik classic twin, jadi dia bergerak. Nah, lalu insert keyframe lagi. Kita turunkan lagi dia ke bawah. Sampai sini, misalnya. Klik classic twin. Nah, dia bergerak lagi. Lalu kita 80, lalu nah, insert keyframe, kita naikkan lagi dia ke atas. Classic twin. Nah, dia bergerak. Nah, terus misalnya di sini.
insert keyframe. Nah, kita gerakkan dia sampai selesai. Nah, sampai sini. Create classic twin. Nah, jadi dia bergeraknya seperti ini nanti bakalnya. Nah, kira-kira dia bakal seperti ini. Nah, jadi seperti gelombang gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada classic twin. Kita bikin classic twin. Nanti dia akan terus bergerak tanpa henti gitu ya. Jadi fungsinya classic twin itu seperti itu. Nah, untuk kembali lagi, nah kita tinggal klik scene 1. Tadi kan ada yang di atas, ada yang di bawah gelombangnya. Untuk yang di atas, kita bisa copy aja. Lalu tadi kan dia ngadepnya ke atas. Kita tinggal tarik. Nah, kita tinggal tarik, lalu kita taruh dia di bawah. Nah, di sini kira-kira. Nanti dia akan bergerak sama, tapi karena dia ngadepnya ke atas, kalau yang di atas itu dia bergerak ke kanan, kalau ini dia akan bergerak ke kiri ya. Nanti kita akan lihat nanti, tutorial kedua itu saya akan membuat tulisan yang tadi, yang tulisan ada orang bergerak itu. Pertama kita mau bikin ini. Ini kita masukkan ini dulu gambarnya. Nah, kita tinggal seret. Terus kita arahnya ke orangnya ke atas. Kita bisa kecilkan orangnya. Nah, kira-kira segini. Orangnya tidak usah besar-besar. Nah, tadi ada seperti orang yang bawa banner ya. Lalu kita buat bannernya. Tadi bentuk kotak, tinggal kita bikin kotaknya. Kira-kira segini. Segimana tadi ya? Segini aja. Kita tinggal turunkan. Nah, di sini kita tinggal mau warna apa, tadi dia warna putih ya. Terus tadi tulisannya itu kompetensi pedagogis guru. Kita mau pilih font yang mana, terserah. Nah, tinggal kita besarkan. Lalu mau warna apa? Tadi warna putih juga kita ganti. Misalnya mau warna ini. Nah, ini ya. Tadi kan kita mau bikin dia bergerak. Jadi tinggal kita buat dia jadi movie clip ya, supaya dia bergerak. Nah, kita buat dia jadi movie clip. Kita beri nama, misalnya orang. Nah, di sini tadi dia bergerak ke atas ke bawah. Kita menggunakan motion twin yang seperti tadi ya. Tinggal kita klik 2 kali, lalu kita blok semuanya. Tadi kita mau bergerak dia ke atas ke bawah. Pertama kita bikin dia bergerak ke atas dulu, insert keyframe. Lalu kita gerakan ke atas. Mau sampai mana? Misalnya mau sampai sini. Mau sampai sini aja. Terus kita klik classic twin sampai sini. Nah, dia bergerak sampai atas. Terus
tadi dia bergerak ke bawah, kita klik insert keyframe, lalu kita gerakkan lagi dia ke bawah, lalu create classic twin. Nah, jadi dia bergerak ya. Nah, dia bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi dia terlalu panjang. Pas di sini itu dia misalnya mau di sini aja. Nah, kita klik classic twin. Nah, jadi dia akan bergerak kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kita akan lihat ya hasilnya di akhir ya. Sekarang saya ingin membuat tombol masuk dulu. Tadi saya memakai ini. Salah. Di sini kita tulis masuk, mau warna hitam misalnya, terserah. Ini terlalu besar tulisannya, bisa kita kecilkan. Nah, sini untuk apa? Supaya dia masuk ke layer selanjutnya, maka kita bikin dia jadi movie clip. Di sini convert to symbol, terus masuk DTN misalnya. Nah, di sini. Tadi saya sudah bilang kalau untuk tombol masuk, tombol segala macam, ini kita bisa menggunakan kode snippet ya. Di sini menggunakannya kode snippet type event. Karena dia masuk itu dia mau ke layer kedua, berarti di sini kita buat dulu layer keduanya, insert blank keyframe misalnya. Nah, di sini. Nah, nanti di sini kita bisa isi apa yang kita mau, misalnya icon-icon dan sebagainya. Oh ya, untuk ini kita bisa copy ke sini. Nah, jadi layer keduanya dan seterusnya itu dia bakal ada ini. Nah, kita bisa copy. Terus Ctrl C, Ctrl V. Kita bisa gerakan tadi ya dia. Buat untuk di bawahnya kita tinggal balik saja. Nah, kita pindahkan di sini biar layer 2-nya dia ada ini juga ya. Nah, layer 2. Untuk layer pertama masuk. Untuk masuknya kita klik kode snippet, lalu mobile touch event, tab event. Kita klik. Nah, di sini ada instant name mau apa? Misalnya go to. Nah, di sini bisa hapus saja. Di sini harus ada stop di awal karena pokoknya di sini harus ada tanda stopnya. Go to and play. Tadi di frame 1, tadi di layer 1 dan kita mau masuk berarti kita ke layer 2 ya. Berarti go to and play 2. Nanti ketika diklik dia akan ke layer 2. Sekarang kita ke layer kedua, kita mau bikin misalnya tombol next atau tombol back ya. Kita tarik ke sini. Nah, lalu kita tulis, misalnya kita mau back ya. Back di sini. Bisa dibesarkan sedikit. Kita taruh di sini. Untuk membuat dia bergerak seperti tadi, kita buat dia jadi movie clip. Misalnya di sini kita beri nama dia back. Nah, kita taruh di sini. Nah, back ini kita buat dia supaya dia ini kan tadi ada di layer 2, kita buat dia jadi pindah ke layer 1. Caranya klik kode snippet, lalu tab event. Kita misalnya beri instant name, misalnya pref. Nah, sini kita hapus. Nah, seperti tadi kita buat di awalnya ini stop. Lalu karena dia di sini ada pref titik alpha, nah kita ganti dia jadi pref
frame-nya apinya itu frame sebelumnya karena kita membuat tombol back. Nah, di sini sudah. Coba kita lihat lagi ya. Nah, seperti ini di frame 2 ya. Tadi frame 2 ini, frame 1 tadi dia ada go to and play 2 untuk masuknya. Nah, jadi di sini sudah ada actionnya. Jadi kalau misalnya kita klik back, nanti dia akan kembali lagi ke sini. Kemudian saya ingin membuat tutorial musik tadi ya. Tadi saya menambahkan musik. Jadi kita tambahkan layer baru di sini. Bisa kita pindah ke sini, lalu kita beri dia nama musik misalnya. Lalu kita masukkan musiknya, kita import, lalu import to library, masuk. Nah, di sini sudah ada lagu, kita mau lagu yang mana, misalnya tadi saya memilih lagu yang ini. Kita tinggal klik open. Nah, di sini dia akan import to library. Sudah ada. Nah, kalau kita sudah menambahkan musik di sini, nah kalau kita klik frame, nah di sini ada sound nih. Di sini ada sound. Kalau kita ingin menambahkan musik, kita ingin dia musik dari mana? Misalnya kita ingin dari sini. Kita klik saja di sini, search blank keyframe. Nah, saya ingin musiknya dimulai dari sini. Nanti ketika kita buka layer ini, baru ada musik ya. Nah, di sini kita klik saja frame ini. Nah, kita klik. Nah, di sini otomatis ada ini sound, karena tadi kita telah menambahkan sound ya. Di sini belum ada sound, di sini masih none, lalu kita tambahkan sound yang tadi kita masukkan yang ini. Nah, di sini ada tanda garis ya. Di sini ada tanda garis, itu artinya dia sudah dimasukkan musik. Lalu di sini kita buat dia start, artinya dia musiknya ini dimulai dari awal sampai akhir. Lalu di sini kita masukkan loop. Jadi musik ini akan terus berputar meskipun kita membukanya berapa lama pun, karena di sini kita buatnya loop ya. Nanti ketika kita klik, nanti ketika di layer 2 baru musik ini akan berjalan sampai seterusnya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Oh ya, yang terakhir itu tadi saya membuat tulisan bergerak ya di sini ya. Nah, di sini ketika di sini nanti tulisannya akan berganti. Di sini ketika di sini, oh ya, ketika di sini tulisannya kita ganti. Misalnya tadi judulnya ya, judulnya ini. Ini terlalu besar, kita kecilkan saja. Nah, mau warna apa? Misalnya warna ini. Tadi kan dia posisinya di atas ya. Nah, kita buat dia di bawah seolah-olah tulisannya itu seperti naik turun. Nah, kita balik lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi tulisannya seperti ganti-ganti. Ketika di atas, nah di bawah dia berganti tulisan. Nah, dia berganti tulisan. Coba kita edit lagi tulisannya. Kita tinggal klik saja 2 kali. Nah, ini kita geser ya, karena dia tulisannya tertutup. Nah, kira-kira seperti ini. Kita klik lagi 2 kali. Coba kita putar, hasilnya maka akan seperti ini. Nah, jadi tulisannya seperti naik turun. Karena dia pakai motion twin, maka dia akan terus bergerak. Seperti ini. Dan yang terakhir, saya ingin menambahkan efek bubble ya, tadi. Masukkan dulu bubble-nya. Nah, kita kecilkan. Mau berapa ukurannya, misalnya 15 kali 15. Nah, untuk bergerak kita akan buat dia
Nah, kita copy sebanyak, misalnya kita mau bikinnya 3, kita copy 3 kali. Nah, nanti dia akan bergerak, kita buat dia jadi movie clip, misalnya bubble 1 ini convert to simbol, bubble 2 convert to simbol lagi, bubble 3. Nah, kita ingin dia bubble ini bergerak, gimana caranya? Kita klik 2 kali. Kita buat misalnya di sini itu keyframe-nya, dia mau bergerak kemana, misalnya mau bergerak ke sini, lalu kita klik basic clean, jadi dia akan bergerak. Nah, terus kita insert keyframe lagi, keyframe kita misalnya mau ke sini, klik basic clean. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini lagi, misalnya insert keyframe. Nah, kita pindahkan lagi dia ke sini misalnya. Kita klik basic clean. Coba kita mulai lagi dari awal. Nah, kira-kira seperti ini. Ini bisa kita copy ya. Kita copy saja. Nah, misalnya di sini. Ini tidak usah. Kalau ingin membuat, bisa kita langsung copy saja. Nah, misalnya mau di sini, mau di sini. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita tinggal klik Ctrl Enter. Nah, di sini seperti tadi ya, tulisannya itu seperti berganti-ganti. Di sini ada gelombang tadi yang naik turun, lalu di sini ada orang yang naik turun juga. Nah, masuk. Ketika kita klik masuk, maka dia akan ke layer 2. Ketika di layer 2 tadi saya menambahkan musik, mulainya di layer 2. Nah, sekarang sudah mulai musiknya berputar. Ya, kira-kira seperti ini musiknya. Kita bisa kecilkan. Ini efek tadi yang bubble tadi kita buat. Tadi di sini ada back ya. Coba kita klik back. Nah, dia akan ke halaman sebelumnya. Kita masuk. Nah, seperti ini. Kita close. Lalu tadi di sini di layer 2 tadi ada menu-menunya, itu mudah. Tadi kita bikin menu dia kompetensi 3.1 misalnya, tinggal kita klik ini, lalu kita beri nama dia kompetensi 3.1. Ctrl A. Mau tulisannya warna apa? Nah, ini untuk tombolnya kita buat dia jadi movie clip. Jadi misalnya K3.1 misalnya. Nah, ini sudah jadi movie clip. Ketika kita klik ini, nanti dia akan ke menu kompetensi 3.1, misalnya di sini. Insert blank keyframe. Nah, dia blank. Kita copy di sini. Di transform ya. Kita copy dulu dia. Nah, ada 2. Kita balik untuk yang di bawah. Nah, ini untuk di atas. Yang tadi dibalik itu untuk yang di bawah. Supaya tidak buat 2 kali.
Lalu di sini, nah di sini. Sini actionnya kita tambahkan dia. Break misalnya. Kita bisa besarkan. Ini kita bisa rubah warnanya. Nah, sini kita buat lagi foto simbol, misalnya mau back 2. Kita buat kode snippetnya. Frame. Ini untuk apa? Kalau kita ingin mundur ya ke layer sebelumnya itu pre-frame ya. Kalau misalnya kita mau ke layer selanjutnya next frame. Tapi kalau misalnya kita ingin dari layer 2 mau ke layer 4, berarti di sininya kita tulis go to end play misalnya 4. Kalau mau ke layer 4 berarti go to end play 4 ya. Jadi sama ketika semua menu semua tombol itu kita menggunakan kode snippet sama tab event. Yang tadi itu tinggal kita rubah saja. Kita mau go to end play atau pre-frame atau next frame itu tergantung ya. Nah, di sini sudah ada actionnya. Coba kita Ctrl Enter lagi. Oh, maaf, tadi yang ininya belum kita rubah. Kan kompetisi 3.1-nya misalnya ada di layer 3 nih. Berarti kita tinggal buat dia kode snippet. Misalnya go to. Ini hapus saja. Nah, yang tadi ya. Ini yang ini nih. Kita rubah dia. Tadi kan dia mau ke layer 3, berarti go to end play 3. Nah, jadi ketika dia diklik, nanti dia akan ke layer 3. Coba kita lihat, kita klik Ctrl Enter. Kita klik masuk. Nah, sudah mulai musiknya. Sudah mulai musiknya, kita klik ini. Nah, di sini ada back ya. Back lagi. Nah, seperti ini. Untuk bikin ini mudah ya tombolnya. Kita tinggal bikin dia go to end play, lalu kita pilih layer mana yang mau. Kalau misalnya kita mau ke layer 4, berarti go to end play 4 dan seterusnya. Kalau mau ke next, kita tinggal buat dia jadi next frame ya. Mungkin sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.